Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA kelas 8. Di video ini kita akan melanjutkan materi bab 12 tentang cahaya dan alat optik. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai cermin datar dan cermin cekung, di video ini nanti akan dibahas mengenai cermin cembung dan lensa lengkung. Yang pertama akan kita bahas adalah cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke depan. Cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion mobil dan cermin di tikungan jalan. Apa sih perbedaannya cermin cekung dan cermin cembung? Kita lihat sama-sama ya. Pada cermin cekung, fokus dan titik kelengkungan cermin berada di depan cermin. Sementara pada cermin cembung, titik fokus dan titik kelengkungan berada di belakang cermin. Berikutnya, kita akan bahas sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Perhatikan skema berikut ini. Garis biru adalah sumbu utama, garis hitam adalah sinar datang, dan garis merah adalah sinar pantul. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah pantulan tersebut berasal dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan menghasilkan sinar pantul yang seolah-olah berasal dari titik fokus. Hal tersebut menyebabkan cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang berikutnya adalah sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah jika sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan cermin atau titik P, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat tersebut. Berikutnya mari kita perhatikan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jika ada benda berdiri di depan cermin cembung, kita lukiskan terlebih dahulu sinar-sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan dengan garis pantul seolah-olah berasal dari F. Sinar datang yang menuju titik P akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik P. Nah, bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari garis-garis imajiner yang merupakan perpanjangan sinar pantul. Selanjutnya kita akan membahas pembagian ruang pada cermin cembung. Ada 4 ruang pada cermin cembung. Di bagian depan cermin cembung kita sebut sebagai ruang 4. Ruang di antara titik vertex atau titik pusat cermin dengan titik fokus disebut ruang 1. Antara titik fokus dan titik P adalah ruang 2. Di belakang titik P adalah ruang 3. Pada cermin cembung, benda selalu berada di ruang 4 atau di depan cermin, sehingga bayangan selalu ada di ruang 1. Ingat kembali dalil esbah bahwa nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, bersifat maya. Bayangan bersifat maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul di mana cahaya sebenarnya tidak ada di belakang cermin. Perpanjangan garis bantu tersebut dibuat secara imajiner. Sifat bayangan pada cermin cembung yang kedua adalah tegak, karena bayangan terbentuk di atas sumbu utama. Sifat bayangan pada cermin cembung yang ketiga adalah diperkecil, karena nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda. Berikutnya kita akan membahas rumus-rumus pada cermin cembung. Rumus pada cermin cembung sama dengan rumus-rumus pada cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Ingat, dalam cermin cembung, F dan S aksen selalu bertanda negatif karena F dan S aksen terletak di belakang cermin. Selanjutnya kita akan membahas rumus perbesaran bayangan cermin cembung. Rumusnya adalah M sama dengan nilai mutlak H aksen dibagi H sama dengan nilai mutlak S aksen dibagi S, di mana M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan.
Ingat, dalam cermin cembung, M lebih kecil dari 1 atau bayangannya diperkecil. Kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan 5 cm di depan cermin cembung. Jika jarak titik fokus benda 5 cm, tentukan jarak bayangan dan perbesarannya. Tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah F sama dengan 5 cm dan S sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen dan M. Rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Karena titik fokus cermin cembung selalu ada di belakang cermin, maka nilai fokus selalu negatif. Kita masukkan angka-angkanya, jadi 1 per min 5 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per S aksen. Atau min 1 per 5 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan min 1 per 5 dikurangi 1 per 5. 1 per S aksen sama dengan min 2 per 5. S aksen sama dengan min 5 per 2. Jadi S aksennya adalah min 2,5 atau 2,5 cm di belakang cermin. Selanjutnya kita hitung perbesaran atau M-nya. Rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. M sama dengan nilai mutlak min 2,5 dibagi 5, sehingga M adalah 1 per 2 atau setengah kali besar benda. Nah, itu tadi pembahasan mengenai cermin cembung. Sekarang kita akan membahas mengenai lensa lengkung. Lensa lengkung adalah benda bening tembus cahaya yang memiliki bidang cembung atau cekung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa lengkung terdiri dari dua macam, yaitu lensa cekung atau biasa disebut concave lens dan lensa cembung atau convex lens. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari lensa cekung terlebih dahulu. Perhatikan, garis biru adalah sumbu utama. Kemudian setiap lensa cekung memiliki dua titik fokus. Fokus pertama atau fokus 1 itu adalah titik fokus aktif. Kemudian titik fokus 2 itu adalah titik fokus pasif. Selanjutnya ada titik pusat dari kelengkungan jari-jari lensa 1 dan titik pusat jari-jari kelengkungan lensa 2. Ada pula titik O, yaitu titik pusat lensa. Kemudian jarak dari titik O sampai titik P kita sebut dengan R atau jari-jari kelengkungan lensa. Selanjutnya sifat lensa cekung. Sinar-sinar datang yang sejajar sumbu utama akan disebarkan oleh lensa seolah-olah berasal dari titik fokus aktif. Bayangan di depan lensa bersifat maya atau fokus maya dan F1 selalu bernilai negatif. Berikutnya kita akan mempelajari sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif atau F1. Sementara sinar datang yang menuju ke arah titik fokus pasif atau F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya, sinar datang yang menuju titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Berikutnya coba perhatikan pembentukan bayangan pada lensa cekung berikut ini. Jika benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan atau titik P1, kita gambarkan terlebih dahulu sinar-sinar istimewanya. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif atau F1. Kemudian sinar datang yang melewati titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Bayangan akan terbentuk dari perpotongan antara sinar datang yang menuju titik pusat lensa dengan garis perpanjangan dari sinar bias. Bayangan yang terbentuk pada lensa cekung sifatnya akan selalu sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Dan bayangannya akan terletak di antara titik F1 dan titik O atau titik pusat lensa. Berikutnya kita akan mempelajari rumus-rumus pada lensa cekung. Untuk mencari nilai fokus, kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F adalah jarak titik fokus yang bernilai negatif, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Jika S aksen bernilai positif, maka bayangan yang terbentuk nyata atau ada di belakang lensa. Sementara jika S aksen negatif, bayangan yang terbentuk maya atau ada di depan lensa.
Berikutnya untuk menghitung rumus perbesaran bayangan lensa cekung, kita menggunakan rumus sebagai berikut. M atau perbesaran sama dengan H aksen per H, sama dengan nilai mutlak S aksen per S. Jika nilai H aksen negatif, itu artinya bayangan terbalik. Jika H aksen bernilai positif, bayangan tegak. Dan jika M bernilai positif, bayangan yang terbentuk tegak. Dan jika nilai M negatif, bayangannya terbalik. Berikutnya kita akan membahas rumus kekuatan lensa cekung. Kekuatan lensa cekung adalah kemampuan lensa cekung dalam menyebarkan sinar. Rumusnya P sama dengan 100 dibagi F. Dengan P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, F adalah fokus lensa, satuannya cm, di mana nilai P dan F bernilai negatif. Kita langsung kerjakan bersama-sama ya contoh soal berikut ini. Benda dengan tinggi 10 cm diletakkan 30 cm di depan lensa cekung dengan jarak titik fokus 20 cm. Hitunglah jarak dan perbesaran bayangan. Yang diketahui adalah H sama dengan 10 cm, jarak S-nya, jarak bendanya sama dengan 30 cm bernilai positif karena terletak di depan lensa, dan nilai fokusnya adalah minus 20 cm. Nilai F negatif karena lensa cekung. Yang ditanyakan adalah S aksen dan M. Pertama kita hitung dulu S aksennya. Rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan angkanya. 1 per min 20 sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan minus 1 per 20 dikurangi 1 per 30. 1 per S aksen sama dengan, disamakan penyebutnya ya, jadi minus 3 per 60 dikurangi 2 per 60. 1 per S aksen sama dengan min 5 per 60. S aksen sama dengan min 60 per 5. S aksen hasilnya min 12 cm. Berikutnya untuk menghitung perbesarannya, kita gunakan rumus M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Karena nilai mutlak, maka kita hilangkan minusnya, sehingga 12 per 30 sama dengan 2 per 5. Perbesarannya adalah 2 per 5 kali. Contoh soal berikutnya, hitunglah kekuatan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 20 cm. Yang diketahui adalah F, nilainya negatif 20 cm. Yang ditanyakan adalah P. P rumusnya 100 dibagi F. P sama dengan minus 100 dibagi 20. Jadi jawabannya adalah min 5 dioptri. Oke, itu tadi pembahasan mengenai lensa lengkung yang pertama, yaitu lensa cekung ya. Selanjutnya pembahasan mengenai lensa cembung ada di video berikutnya.